Oke semuanya, semangat pagi. Kembali lagi bersama podcast Hai Sawit. Salam Hai Sawit. Hai, Baik teman-teman, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya pada video sebelumnya yang sudah tayang, mungkin rekan-rekan bisa cek juga, kita kedatangan tamu yang luar biasa dari petani kelapa sawit, salah satu petani kelapa sawit dari Pandeglang, Banten, yang menyebutkan bahwa kurang lebih adalah petani saat ini, petani kelapa sawit khususnya, sedang tidak baik-baik saja ataupun jauh dari kata sejahtera, kurang lebih seperti itu. Namun di situ sempat disebutkan bahwa pada sebelumnya memang sangat seperti itu. Namun sejak kedatangan ada yang namanya Apkasindo, informasinya adalah petani itu semakin membaik dan juga semangatnya itu semakin ada gitu untuk di petani kelapa sawit ini. Namun ya kita harus juga bertanya langsung sepertinya kepada ya Apkasindonya, kok bisa sih gara-gara Apkasindo petani semakin semangat, semakin membaik, kenapa, kok bisa, dan apa sih tujuannya. Dan alhamdulillah rekan-rekan semuanya, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Apkasindo, Bapak Dr. Gulat Manurung. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Iya. Sudah mau hadir di podcast Hai Sawit ini Pak. Semangat pagi Pak. Pagi juga. Gimana Pak, kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Kalau untuk ditanya, banyak sekali Pak saya nonton di YouTube yang lain-lain, memang Bapak selalu hadir dengan semangatnya. Kayaknya nama Bapak ini, Bapak Gulat ini sudah cukup dikenal banget. Cuman bagi kami yang pentres milenial nih Pak, khususnya subscriber Hai Sawit, mungkin ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu nih Apkasindo apa, dan juga Bapak Gulat ini siapa, latar belakangnya, dan apa sih sebenarnya maksud Apkasindo. Bisa mungkin perkenalkan dulu Pak gitu Pak. Baik, nama saya seperti tadi disebut memang antik, Gulat. Medali emas Manurung. Waduh. Pakai medali emas. Luar biasa. Nah, ME Pak ya? Yes, jadi saya suka singkat ME. Tapi kalau dipanjangin ya seperti itu, medali emas. Luar biasa. Nah, jadi Apkasindo itu berdiri tahun 2000, artinya sudah 23 tahun lalu. Wow, 23. Jadi bukan organisasi yang ujuk-ujuk muncul, tidak. Ini sudah lama sekali ya. Nah, didirikan oleh Profesor Dr. Agus Pakpahan. Ketika itu beliau Dirjen Perkebunan. Nah, kantor kita itu berada di Kementerian Pertanian di Gedung C, tetapi kita juga punya kantor unit pelayanan itu di Tamrin City Business Jakarta, lantai 7. Okay. Jadi kita membuka pelayanan di situ. Jadi sangat inovatif ya dalam melayani petani. Nah, Apkasindo itu juga hadir di 22 provinsi, namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, dan 164 kabupaten kota DPD Apkasindo. Jadi tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah, banyak orang bertanya, Apkasindo itu apa sih? Yaitu Asosiasi Petani Kelapa Sawit yang menaungi petani sawit, baik petani sawit swadaya maupun petani sawit bermitra atau plasma istilah dulu. Nah, kedua tipologi petani ini itu ada di bawah Apkasindo. Nah, jadi 22 provinsi itu justru 14 orang ketua Apkasindo provinsi itu adalah petani plasma. Nah, petani bermitra. Dalam perjalanan sehari-hari kita melihat, mendengar, mencari tahu dan mencari resolusi. Nah, perbedaan antara ciri khas dari Apkasindo adalah dia tidak hanya bisa mengatakan ini salah, itu salah, tetapi kita harus bisa juga memberikan resolusi. Nah, ini ciri khasnya. Makanya langsung solusi. Ya, jadi kita usul kepada pemerintah. Jadi karena dengan visi misinya adalah Apkasindo adalah jembatan kepentingan petani kepada pemerintah dan sebaliknya kepentingan pemerintah kepada petani. Maka disitulah hadir yang namanya Apkasindo. Nah, kebanyakan orang melihat petani sawit itu atau Apkasindo itu cenderung memikirkan hulu. Tidak, kita juga memikirkan SDM anak-anak petani sawit, memikirkan SDM petaninya, memikirkan juga produktivitas, dan saat ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan replanting. Nah, itu semua dibungkus dengan kampanye positif sawit karena kita udah capek mendengar, bosan, kalau bisa dibilang marah dengan selalu menyebut sawit itu tidak baik, sawit itu begini, sawit itu begitu. Itu adalah hoax yang memang dibangun oleh negara tertentu untuk menjebak, untuk memojokkan sawit, karena mereka adalah produsen minyak nabati, bukan sawit.
Artinya terjadi persaingan antara minyak sawit nabati, minyak nabati dari sawit dan minyak nabati dari bukan sawit, terkhusus dari Uni Eropa. Indonesia itu bisa bangkit dan berlari lebih cepat dari berbagai keterpurukan dunia. Wow. Bukan Mainnya udah dunia. Ya. Sawit itu bisa lari, bangkit dan berlari cepat dari negara-negara lain itu tidak lain dan bukan karena sawit. Coba kita lihat masa resesi tahun 98. Sawitlah penyelamat. Resesi juga tahun 2000-an lalu. Dan terakhir itu Covid. Semua negara tanpa kecuali terpapar, tumbang, bangkrut bahkan. Tetapi Indonesia baik-baik aja tuh. Iya benar betul. Kenapa? Ya kita harus jujur ya, ibarat seorang gadis cantik, kita boleh menggunakan kerudung, menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup, tetapi kita harus mengatakan dia cantik. Kita tidak usah harus membuka jilbab atau membuka baju baru orang tahu cantik. Itulah sawit. Sawit itu tidak perlu kita katakan seksi, ibarat tadi anak gadis tadi kita suruh buka baju baru kita bilang cantik. Sawit itu dengan kecantik dan kemolekannya dunia sudah terpersona. Karena itulah orang banyak cemburu. Masih belum dipoles saja udah cantik. Apalagi dipoles. Nah, ini yang saya sebut petani milenial ya. Anda adalah generasi kami. Anda harus mengerti bahwa kecantikan kemolekan Anda tidak perlu harus dengan cara yang tidak baik. Nah, sekarang aja kita sudah banyak dijelek-jelekkan oleh pesaing karena mereka tidak sanggup melawan sawit. Enggak apa-apa, justru makin begitu kita makin menuju ke satu titik, yaitu namanya sustainability. Keberlanjutan itu sudah digariskan oleh Presiden Jokowi melalui rencana aksi nasional. Meskipun banyak hambatan, okelah, kita tidak juga munafik mengatakan ada hambatan, tetapi hambatan itu bukan berarti kita menyerah. Justru itu tantangan. Saya selalu mengatakan sebagai Ketua Umum DPP Apkasindo, kita jangan pernah mengatakan hambatan itu adalah akhir segalanya, tetapi itu peluang. EUDR, Uni Eropa, membuat regulasi tersendiri, banyak orang pingsan, salah. Saya bilang itu peluang kita untuk meraih pasar yang lebih lebar di luar Uni Eropa, menambah pasokan pasar kepada negara pelanggan yang selama ini. Anda jangan lupa bahwa negara pelanggan Indonesia CVO selama ini banyak hanya sebagai reseller. Dibeli lalu mereka jual. Nah, kenapa enggak ini kita potong langsung kepada sasaran? Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada anak-anak kami, milenial, planters yang dimanapun Anda berada dari Aceh sampai Papua, ayo kita bersama menjaga dan meningkatkan produktivitas sawit, tentu dengan kaidah-kaidah sustainability yang sudah diyakini, yaitu adalah aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Nah, ketiga ini harus kita jaga keseimbangannya. Tidak boleh salah satu daripada ketiga ini mematikan yang lain. Tidak boleh hanya karena bicara lingkungan, maka aspek ekonomi sosialnya terabaikan. Dan sebaliknya, yang terjadi selama ini seakan-akan lingkungan adalah Tuhannya daripada yang dua lagi, ekonomi dan sosial. Salah, itu setara antara ketiganya. Mungkin itu dulu pengantar. Gitu. Mantap, luar biasa. Ini para planters milenial sangat benar-benar termotivasi dan informatif sekali nih Pak. Seorang Bapak sosok Ketua Umum Apkasindo yang memaparkan tadi, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui itu Pak, atau mungkin hanya sekedar mengetahui isu-isu atau katanya ya Pak. Rupanya memang faktanya seperti itu ya Pak ya, kita entah itu di kancah Indonesia maupun internasional. Mungkin bisa diminum kopi dulu Pak, kita santai dulu nih, Pak. Ayo anak muda akrab dengan kopi. Siap. Mungkin nanti ke depan ada kopi dari sawit juga nih. Sudah ada Pak ya? Ya, bahkan bumbu rendang pun dari sawit sudah kita buat. Nah, jadi itu indahnya kita dengan kekayaan sumber daya alam kita jangan pernah mau digoda oleh negara lain hanya karena persaingan bisnis. Siapa lagi kalau enggak kita yang menggunakan, membanggakan. Coba lihat itu Uni Eropa. Mereka melakukan EUDR kan hanya untuk melindungi petaninya. Petani tanaman bunga matahari, selain sawit. Kalau tidak dilindungi dengan undang-undang, bangkrut itu, bubar itu Uni Eropa karena merasa tidak ada guna bergabung dengan Uni Eropa. Kita ke negara tetangga, coba lihat milenial daripada masyarakat yang ada di Malaysia. Coba lihat dari SD, SMP, SMA, kampus, semua ada tagline mereka, sawit adalah penyelamat negeriku, sawit adalah ekonomi Malaysia, sawit adalah sumber pembangunan negara Malaysia.
mereka sangat mencintai sawitnya. Tidak satupun orang berani mengatakan sawit itu jelek. Tidak ada satupun manusia di Malaysia itu menjelek-jelekkan sawit. Beda dengan di negara kita. Justru mereka melihat sawit itu dari sisi yang berbeda. Tapi anehnya, mereka pencinta sawit. Pemakan, pemanfaat dari sawit. Dia hidup 24 jam dengan sawit, tapi sampai hati mengatakan sawit itu dan ini mengarah kepada negatif. Atau mungkin nggak tahu ya sebenarnya ini tuh sawit yang kita makan itu loh. Iya, dia pura-pura tidak tahu. Coba dia mengatakan sawit itu merusak lingkungan. Nah, padahal pemerintah sudah gencar melakukan program replanting. Replanting itu sebenarnya adalah salah satu penyelamatan lingkungan. Dengan replanting, tanaman-tanaman petani sawit yang biasanya hanya 1 ton atau bahkan 800 kg per hektar per bulan, dengan replanting dia bisa mencapai 2,5 ton sampai 3,5 ton per bulan. Bayangkan langit dan bumi. Kita nggak perlu menambah luas lahan, tetapi dengan intensifikasi. Intensifikasi itu adalah replanting. Nah, itu dia. Ini masuk ke dalam tadi yang tidak perlu luas kita kan, Pak. Iya. Sebelumnya memang petani itu sempat menjelaskan bahwa kelemahan yang terbesar itu adalah keilmuan, Pak, atau teknisnya yang ibarat kata bisa kalah dari perusahaan swasta maupun mungkin PTPN yang ada saat ini gitu, Pak. Nah, kembali lagi ke tadi Apkasindo, Pak. Sebenarnya tujuan dari Apkasindo ini siapa ini sasarannya? Apakah sawit di Indonesia, sawit Indonesia dimajukan ke kancah internasional, atau petaninya, atau perusahaan, atau seperti apa nih, Pak? Iya, yang pasti namanya asosiasi petani itu petani, itu pertama. Petani, Pak. Justru sebenarnya pengetahuan SDM itu ya seperti acara podcast seperti ini. Ini kan pembelajaran yang sangat keren. Anak-anak milenial sekarang disuruh baca buku, dia malas. Tapi dengan ada podcast dengan sedikit gurauan, dia sangat tertarik. Nah, ini dia sebenarnya. Makanya kami meminta BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, supaya lari. Tidak cukup dengan jalan, harus berlari. Berlari membantu semua masyarakat Indonesia mengenal lebih dekat sawit. Membantu para pelaku usaha tani, khususnya petani sawit, supaya dia lebih mengenal tanamannya, memahami proses-proses daripada agronominya. Ini yang selama ini terabaikan. Petani sawit 2008 ke bawah, dia tidak pernah mendapatkan ilmu sains. Dia hanya mendengar, melihat, aplikasikan. Makanya banyak dulu menanam orang tua saya, orang-orang tua kami pertama, generasi pertama sawit itu menanam bibit sawit itu yang jelas bibit tanam. Dia nggak tahu bibitnya itu dari mana atau istilahnya itu ilegitim. Nah, ini kan menjadi masalah. Tetapi coba lihat generasi kedua 2008 ke atas, itu sudah ditawarkan saja bibit yang nggak jelas, gratis pun dikasih, dia nggak mau. Sudah mulai, Pak, ya? Dia nggak mau, karena dia nggak jelas nanti produksinya gimana segala macam. Nah, ini kan salah satu edukasi. Nah, setelah selesai urusan petani, kami masuk kepada non petani, memberikan pemahaman bahwa sawit itu adalah bukan tanaman yang dituduh-tuduh orang, yang aneh-aneh, kuat menyerap air lah. Kalau gitu kuat menyerap air, kenapa sawit nggak kita tanam di daerah yang suka banjir? Ya, biar lanjutnya hilang, Pak. Hilang lanjutnya kan nggak juga. Katanya sawit itu penyebab banjir. Jakarta banjir. Emang di Jakarta ada sawit? Nggak boleh. Di Jerman banjir, di Belanda banjir. Emang sawit ada di Jerman? Tidak. Nah, itu adalah pemikiran sempit. Adalah namanya sesat bagi saya pemikir. Makanya dengan podcast seperti ini kita membantu pemahaman. Dari itu di luar sawit. Nah, kita masuk lagi ke ring ketiga daripada tugas Apkasindo adalah memberikan kampanye positif di dunia internasional. Dalam waktu dekat, minggu depan, itu petani sawit akan berangkat pengurus Apkasindo ke Malaysia. Kita menjadi narasumber pertemuan smallholder petani sawit, dan itu akan dipandu oleh CPUPC. CPUPC itu adalah semacam PBB-nya sawit. Atau ada, Pak, ya? Iya, ada negara-negara penghasil atau produsen minyak sawit. Nah, di bulan Agustus nanti kita juga akan pergi itu ke Belanda. Dan ke Belanda dan ke Tiongkok. Itu difasilitasi oleh Menteri Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini akan membantu negara mengkampanyekan sawit itu bukan korporasi saja, tetapi ada kami petani sawit. Nah, ini selama ini yang ditutup-tutupi, atau saya bilang atau tidak diketahui oleh negara lain. Negara lain, saya kemarin waktu ke Madrid, terus saya dikirim juga ke Swiss, terakhir itu ke ke Amsterdam, ke Belanda ya.
Saya melihat memang mereka tidak tahu, bahkan tidak yakin ada petani di dalam rantai hulu hilir dari sawit. Mereka hanya mengetahui korporasi. Korporasi, ya. Dari 16,38 juta hektar data yang terakhir, itu ada di situ 41% petani sawit atau 6,8 juta hektar. Wow. Sawit Indonesia dikelola oleh petani dengan melibatkan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit. Jadi kalaulah ekonomi sawit ini diganggu, bukan hanya Indonesia yang repot, tapi dunia. Karena Indonesia akan menurunkan konsumsi ataupun serapan barang-barang dari luar, dan dunia akan terkoneksi terhadap efek daripada negatif melemahnya ekonomi Indonesia. Makanya saya sebut, andai kata sawit itu tidak, atau andai kata sawit itu hanya dikelola oleh korporasi seperti batu bara, kita nggak mau tahu batu bara laku atau harganya tidak ada, negara nggak akan, ekonomi Indonesia tidak akan terganggu, karena yang punya itu hanya semua perusahaan-perusahaan besar, paling berapa terdampak lah. Nah, sama dengan sawit. Coba kalau sawit itu hanya dikelola oleh grup besar, ya, itu tidak akan berpengaruh secara ekonomi nasional. Tapi coba ekonomi sawit yang 41%, sawit itu dikelola oleh petani, goyang sedikit harga CPO, berdampak kepada harga TBS, ekonomi bisa minus Langsung. Yes, karena multiplier efek sawit itu adalah cukup lebar. Ring 1, ring 2, ring satunya petani, ring satunya adalah pekerja, ring 2-nya adalah pedagang pupuk, ring 3-nya adalah pedagang asongan, ring 4-nya adalah pedagang jasa, ring 5-nya waduh sampai kepada pihak universitas yang banyak menerima anak-anak petani sawit sekolah. Jadi tidak terduga oleh masyarakat selama ini. Itulah sensitivitas sawit. Makanya saya sebut sawit itu adalah kita, Indonesia, dan dunia menikmati. Itu selalu tagline yang saya bangun. Indonesia, sawit adalah Indonesia, kita, dan dunia menikmati. Dan ini yang tidak diketahui oleh milenial petani sawit. Iya, betul. Sudah, kita harus merubah paradigma. Kita jangan bangga dengan produk-produk negara lain, tapi banggalah dengan sawitmu. Karena sawitmu itu dicari dunia, diincar dunia, bukan hanya negara Indonesia atau Uni Eropa, dunia. Dan yang paling sering kita lupakan, dari 47 juta ton produksi CPO tahun 2022 lalu, itu 48% diserap atau dipakai untuk domestik. Apa definisinya? Indonesia adalah pengkonsumsi terbesar di dunia dari CPO. Kenapa kita takut kepada mereka? Kecuali kita punya produksi 47 ton, kita hanya serap 10%, nah itu baru pusing. Kemana 90% lagi kita ekspor? Harus. Yes. Dan sawit itu, CPO itu bukan barang busuk. Hari ini kita panen, keluar CPO-nya minggu depan expired, tidak. Bisa ditahan sampai 3 tahun tergantung mengatur suhu. Setelah dalam bentuk turunan bisa sampai 20 tahun. Kenapa kita harus takut? Dan jangan lupa, itu negara-negara pengimportir CPO kita, Malaysia, termasuk Malaysia ya, Cina, India, dan negara-negara lain yang banyak membeli. Mereka itu kebanyakan reseller, dan mereka punya bunker atau tempat penampungan yang cukup, bahkan sampai storage lah ya, Pak. Bahkan sampai 5 juta ton mereka bisa simpan. Udah lebih dari storage lah ya, itu, Pak. Jadi ya kita harus yakin. Makanya saya termasuk ya ketua yang mungkin banyak tidak disukai orang ya, terkhusus kalau kita berkata apa yang kita alami petani sawit, kita ceritakan, banyak yang tersinggung. Enggak masalah, sepanjang itu untuk kepentingan petani sawit. Sawit adalah Indonesia, dunia menikmati. Ya kita harus berkata jujur bahwa harus memang kita sampaikan bahwa pihak hilir terlampau banyak mengambil margin dari pihak hulu. Hulu itu siapa? TBS. Yes. Nah, sehingga terjadi jomplang. Nah, ini yang sedang kita perbaiki. Apa yang perlu? Dan saya pikir organisasi korporasi yang terbesar itu kan GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Saya pikir GAPKI sudah memahami, memang tidak boleh hulu dan hilir harus sejalan. Bareng ya. Tidak boleh kita hanya menganggap hulu itu kamu sudah bisa seperti itu, tidak. Namun satu hal, milenial petani sawit atau milenial pencinta sawit, pemerhati sawit, satu yang Anda tidak ketahui, bahwa sawit itu adalah tanaman yang mirip atau sama dengan tanaman kehutanan. Kita stoplah, berhentilah mengatakan sawit itu merambah hutan. Sawit itu deforestalisasi. Karena sudah diteliti oleh peneliti dari Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan IPB. Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan IPB, bukan Fakultas Fisipol, bukan Fakultas Ilmu Peternakan yang meneliti.
Fakultas Ilmu Kehutanan dan Lingkungan IPB menyimpulkan tanaman kelapa sawit mempunyai sifat yang mirip dengan tanaman hutan dan direkomendasikan ditanam di lahan yang terdegradasi, di kawasan hutan yang terdegradasi lawan kawasan hutan yang sudah rusak. Gila nggak? Wah, ini bukan lagi katanya ini Pak, Tidak. sudah jelas terbukti. Ya, dan kaula muda milenial harus mengetahui itu. Kalau Anda menginginkan buku itu, bisa menghubungi DPP Apkasindo. Kita akan mengirimkan bukunya kepada, kalau Anda punya asosiasi milenial atau apapun namanya, kita kirim, termasuk kepada podcast ini. Siap. Oh, DPP ini ya, apa namanya, menyediakan buku itu. Ya, kita kirim sebagai berbagi pengetahuan dan informasi. Siap. Mungkin 2 pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. sebelum sana balik lagi ke petani. Petani sebelumnya mengatakan keinginan atau harapannya terakhir untuk mengenai ilmu yang mereka mungkin belum terlalu memiliki banyak ilmu tentang teknis kelapa sawit. Mereka berharap adanya suatu contoh orang yang langsung terjun ke lapangan Pak. Contohnya mungkin entah dari pemerintah atau dari mana, dia seperti apa ya, kayak mendampingi pemerintah gitu Pak, sampai betul-betul mereka mendapati semua teknis kebun yang bisa sama dengan contoh yang disebutkan. Pupuk yang kita tahu ya udah kita pupuk urea katanya NPK, tanpa mengetahui harusnya tuh kapan urea kapan NPK, mungkin tidak diteliti juga LSU-nya Pak, mungkin seperti itu. Dan dia berharap adanya salah satu contohnya mahasiswa beasiswa kemarin Pak, yang itu kalau lulus bisa mendampingi, tapi harus ada apa ya, orang-orang yang mahasiswa lulus ini Pak pengennya kan kerjaan Pak, dapat gaji. Tapi kalau misalkan dia langsung jadi penyuluh, siapa yang menggajinya, kurang lebih itu Pak. Jadi itu adalah ide yang cemerlang dan itu sudah pernah kita sampaikan kepada BPD PKS. Karena per tahun lalu ya, yang sudah dikeluar alumni dari beasiswa sawit itu kan sudah mencapai 8.000 orang, kalau saya nggak salah, nanti bisa dikoreksi. Ini artinya apa? Bahwa mereka ini ada di mana-mana, karena penerima beasiswa itu kan dari Aceh sampai Papua. Sayang kalau memang anak-anak kami yang dibeasiswakan oleh BPD PKS pulang, tetapi justru tidak mendukung apa yang Anda sebut tadi. Jadi ini salah satu peluang dan potensi sekaligus memanfaatkan alumni beasiswa sawit sebagai pendamping. Mungkin sederhana saja, kalau satu provinsi Banten, di sini ada berapa daerah sawit, dicek alumni yang dari Banten, dipanggil. Kalau dia tidak punya alamat, melalui organisasi Apkasindo boleh. Lantas diseleksi, diberi penugasan khusus mendampingi petani sawit. Clear masalah. Makanya banyak program-program BPD PKS itu tidak jalan karena memang pendampingan di lapangan itu putus sampai di dinas. Jadi yang maaf Pak Potong, si pendampingan ini sebenarnya tanggung jawab siapa nih Pak? Ya, pendampingan itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau kita jangan terlalu manja dengan harus pemerintah. Apkasindo bagian daripada pembenci yang selalu bergantung kepada pemerintah. Kita harus bisa menjadi mitra strategis dari pemerintah. Melalui apa? Menawarkan program. Bukan pemerintah yang mengerjakan, tetapi adalah Apkasindo melalui bisa supportnya ya Pak ya. BPD PKS. Oke, kita rekrut untuk Banten, kita butuh 20 orang alumni BPD PKS untuk beasiswa. Nah, kita pakai untuk Sumatera Utara berapa? 82. Kita himpun semua. Udah kita himpun. Nah, ini diberikan pemahaman satu konsep. Mungkin cukup 1 minggu trainingnya. Udah itu mereka dilepas. Tentu penggajiannya itu adalah dari dana sawit BPD PKS. Dana sawit itu kan memang digunakan untuk itu. Satu hal yang paling saya selalu katakan, roh daripada BPD PKS dibentuk apa? Menjaga stabilitas harga TBS petani. Ini kadang-kadang lupa orang. Mikirnya terlampau jauh, tapi TBS-nya tidak stabil. Nah, salah satu menjaga stabilitas TBS petani itu SDM, sumber daya manusia. Nah, itu yang saya sebut SDM itu adalah mitra daripada sustainability. Tanpa SDM kita akan menjadi pecundang bagi negara penghasil minyak nabati lainnya. Berarti ini bisa terrealisasi kira-kira Pak? Bisa, dan sederhana. Kecuali kalau kita ajukan ke APBN, sidang paripurna DPR RI, tidak cukup ajukan ke BPD PKS. Programnya bagaimana? Ya BPD PKS harus menjadi garda terdepan. Jangan menunggu
Menunggu itu bukan daripada tujuan BPDPKS didirikan. 6 tujuan BPDPKS didirikan, semuanya ada pada mereka. Kalau hanya menunggu datang proposal, rekomtek, salah. Tetapi harus ada ide-ide cemerlang yang dilemparkan kepada stakeholder sawit. Wah, ini banyak yang nonton nih Pak. Ya. Rata-rata mahasiswa yang saya temui juga yang lulusan Ya. yang masih nganggur dan lain-lain itu sangat, kalau bisa sih saya jadi pendamping di petani ke bapak saya. Tapi memang saya bingung, nggak punya uang. Ini sangat dinanti Pak. Kita tunggu. Mungkin mudah-mudahan Bapak Direktur BPDPKS, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang sebagai pembina dari BPDPKS mendengar YouTube ini. Siap. Terkhusus ada Bapak dari Dirjen Perkebunan yang Pak Andi Nur Alamsyah yang cukup mobile ya, motivatif membantu kami petani sawit untuk bangkit dan berlari. Mendengar ini supaya pendamping petani sawit dipakai dari alumni beasiswa sawit. Itu akan keren, apalagi ada D1 ya, D1 paling siap itu, paling siap tempur itu, D3 dan D4 clear masalahnya. Mantap, luar biasa. Terakhir Pak, harapannya Pak, jadi mungkin harapan terhadap sawit Indonesia maupun para petani ataupun dari harapan tujuan Apkasindo tersendiri Pak. Ya, jadi Apkasindo seperti saya bilang tadi, sesuai visi misinya adalah jembatan untuk menyampaikan apa keinginan, kepentingan, kebutuhan petani kepada pemerintah dan sebaliknya apa aturan pemerintah kepada kami. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman petani sawit dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, mari kita move on, hijrah ya. Jangan hanya bersungut-sungut, tapi Anda harus menyampaikan kreativitas Anda dulu. Sungut-sungut Anda itu akan menjadi tumpukan sampah jika Anda tidak menjadi seorang yang kreativitas. Bagaimana Anda bisa bersungut-sungut memberikan usul kepada orang lain, kepada organisasi, kepada pemerintah, kalau Anda sendiri tidak menunjukkan bahwa Anda itu adalah bisa melakukan hal-hal yang kita mulai dari kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi semua masyarakat Indonesia, sadarlah bahwa sawit itu adalah kita Indonesia. Tanpa sawit Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Jangan lagi kejadian dengan produk-produk unggulan kita seperti masa lalu, ya cengkeh, ya dan lain-lain. Itu hilang tanpa jejak. Karena apa? Salah kita sendiri. Kita tidak mengetahui bahwa itu adalah Indonesia. Nah, sawit adalah peluang terakhir. Kalau sawit juga tumbang, maka selesailah. Ya. Nah, yang terakhir, nah ini kepada anak-anak kami milenial ya, dimanapun Anda berada, alumni beasiswa BPDPKS ataupun alumni Fakultas Pertanian dan fakultas lainnya yang mencintai sawit, melihat sawit itu lebih baik. Ayo sama-sama bersama Apkasindo kita bisa. Luar biasa. Sawit adalah kita. Siap. Indonesia, dunia menikmati. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Rekan-rekan semua, mungkin kalaupun ada petani-petani yang belum mengetahui Apkasindo dan ingin bergabung dengan Apkasindo, mungkin bisa juga Pak ya, langsung ke websitenya Apkasindo ataupun melalui kami Hai Sawit bisa. Nanti kami bantu juga. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Hai Sawit. Semoga Hai Sawit menjadi mitra selalu Apkasindo dan mohon BPDPKS yang seperti ini menjadi mitra sosialisasi apa itu sawit. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak, suatu kehormatan bagi Hai Sawit, bagi kami dan rekan-rekan semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share juga video ini. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih banyak, salam Hai Sawit. Hai petani sawit, Hai Sawit. Siap.